Ya kita sampai mengistilahkan kata-kata tameng hidup. Jadi memang kalau misalnya kita bisa menutupi beliau karena peluru, ya kita akan tahan peluru itu dengan badan kita. Seperti contohnya kalau misalnya ada bom dilempar, itu kami sudah menyiapkan salah satu anggota kita untuk menutupi bom tersebut, sehingga tidak membuat VVIP kita cedera. Bedanya penjagaan pas pampres terhadap VVIP dengan penjagaan yang lain, kami itu dibilang di doktrinnya bahwa kita menjaga simbol negara. Simbol negara. Sehingga memang ya itulah yang membuat kadang-kadang kita terlalu reaktif untuk melindungi presiden. Keributan sempat terjadi di pos penyekatan PPKM darurat di Dan Mogot, Jakarta Barat setelah anggota Pas Pampres, Raka Isroy, stop oleh petugas. Suasana sempat makin panas gara-gara ucapan salah satu oknum polisi ke anggota Pas Pampres tersebut. Raka Isroy terlihat sabar dan rendah hati menghadapi tindakan penyekapan itu. Ia tetap tenang menghadapi berbagai pemeriksaan meski sudah mengakui dirinya sebagai Pas Pampres. Ia bahkan berkali-kali meminta maaf kepada personil polisi yang tengah mendekapnya tersebut. Video ini pun viral di media sosial. Netizen kebanyakan memuji sikap Raka Isroy yang rendah hati meski dirinya seorang Pas Pampres. Secara umum memang merupakan prajurit pilihan Tentara Nasional Indonesia. Karena tuntutan tugas, mereka diseleksi secara ketat dan digembleng untuk menjadi prajurit pengawal dan pengamanan yang tangguh. Para prajurit Pas Pampres diambil dari sejumlah kesatuan TNI seperti Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan kesatuan-kesatuan lain di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Mereka dipilih dari proses seleksi yang ketat dan tidak hanya memprioritaskan ketangguhan fisik, namun juga kecerdasan intelektual dan psikologis. Sehingga dalam menjalankan tugas, Pas Pampres bisa mengambil tindakan secara tepat dengan tenang. Mereka sangat mahir dalam mengoperasikan berbagai jenis senjata api dengan akurasi bidikan di atas rata-rata, serta menguasai sejumlah bela diri. Seorang Pas Pampres harus menguasai bela diri bukan hanya satu, melainkan 6 bela diri. Itu terdiri dari karate, yongmodo, taekwondo, pencaksilat, dan MMA. Personel Pas Pampres juga mempunyai kemampuan membaca gerak-gerik tubuh atau mimik wajah orang yang mempunyai niat jahat. Pasukan dengan moto setia waspada itu dibagi menjadi 4 grup utama, yaitu grup A, grup B, grup C, dan grup D. Grup A bertugas mengamankan presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas mengamankan wakil presiden beserta keluarga. Sementara grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta batalion pengawalan protokoler kenegaraan, skadron kavaleri panser, datasemen musik militer, serta beberapa datasemen pendukung lainnya. Dilansir dari ppid.tni.mil.id, fungsi Pas Pampres terdiri dari 2, yakni fungsi utama dan fungsi organik militer. Fungsi utama meliputi: pertama, menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat. Kedua, menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan pengamanan personel, material, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan oleh VVIP. Ketiga, menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang terencana dan terarah guna melindungi kegiatan menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi setiap saat. Jadi memang kalau misalnya kita bisa menutupi beliau
karena peluru, ya kita akan tahan peluru itu dengan badan kita. Keempat, menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna mengamankan VVIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan. Kelima, menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan, baik secara visual, laboratoris, ataupun cara-cara lain, guna melindungi jiwa dan raga VVIP dari bahaya yang bakal timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan benda-benda lainnya. Keenam, menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajaran kehormatan, pasukan upacara, dan diiringi musik pada upacara-upacara kenegaraan. Sementara fungsi organik militer meliputi: pertama, intelijen, meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang intelijen yang meliputi penyelidikan dan pengamanan untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan operasi maupun pengamanan badan, komando, satuan, material, pemberitaan, operasi, dan kegiatan. Kedua, operasi dan latihan, meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang penyiapan dan penyusunan satuan tugas untuk menyelenggarakan operasi, serta pemeliharaan dan peningkatan mutu keterampilan profesional, baik perorangan maupun satuan. Ketiga, personel, meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan di bidang personel yang meliputi pembinaan kekuatan, pendidikan, penggunaan, perawatan, pembinaan kejiwaan prajurit, tata tertib, hukum disiplin, dan pemisahan serta penyaluran. Tak hanya mahir dalam urusan menembak dan mengamankan presiden, Pas Pampres juga memiliki kemampuan lainnya yang jarang diketahui. Setiap pasukan memiliki kemampuan yang khusus. Apa saja? Ayo kita simak. Yang pertama, personel pengamanan pribadi. Pasukan inilah yang sering teman-teman lihat kalau presiden sedang berjalan di keramaian. Personel pengaman pribadi memiliki beberapa kemampuan khusus, yakni bisa berjalan cepat, minimal 1 km dalam waktu 7 menit, mampu berenang tanpa alat bantu, paham ilmu gerak dan mimik wajah, tinggi badan 175 cm, dan wajib bisa berbahasa Inggris. Kedua, pasukan pengawalan bermotor. Nah, pasukan ini sering teman-teman temukan saat mobil presiden melintas di jalan raya. Pasukan inilah yang membukakan jalan dan memastikan tidak ada hambatan di jalan yang dilalui presiden. Pasukan ini harus memiliki kemampuan mengendarai motor gede dan bisa melakukan manuver di jalan. Ketiga, pasukan penyelamatan bermotor. Kalau pasukan pengawal bermotor bertugas untuk membuka jalan, pasukan penyelamatan bermotor memastikan tidak ada ancaman mencurigakan sepanjang perjalanan presiden. Karena itulah, pasukan ini harus memiliki keahlian menembak dari atas sepeda motor yang sedang melaju kencang. Pasukan ini harus bisa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan mampu melakukan tindakan penyelamatan cepat dari atas motor. Bahwa kita adalah pasukan pengaman presiden yang bisa dipercaya. Kita adalah tameng-tameng hidup buat presiden dan wakil presiden. Kita adalah tameng hidup untuk menjaga kesatuan dan persatuan.